Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat alam. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Fajri. Saat ini kalian sedang menyaksikan episode podcast pertama kami, yaitu podcast Alam Bersuara. Karena ini adalah episode pertama kami, maka sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Alam Bersuara. Podcast Alam Bersuara merupakan salah satu program kerja dari Learning and Curriculum Alam Institute. Alam Bersuara adalah kegiatan mini talk show yang disajikan dalam bentuk podcast yang berisi informasi edukatif dan rekreatif bagi masyarakat Pandeglang khususnya dan umumnya masyarakat secara luas. Cukup tergambar ya, singkat, padat, dan jelas. Di episode perdana ini masih dalam suasana HUT Pandeglang nih yang ke-147 tahun. Kita akan membahas mengenai sejarah Pandeglang. Tentunya dengan narasumber yang tahu banget nih tentang Pandeglang sekaligus sebagai dosen sejarah. Beliau adalah Bapak Dadan Sujana MPD selaku dosen pendidikan sejarah di STKP Setiabudi Rangkas Bitung dan sebagai salah satu pendiri dari NGO Banten Heritage. Oke sahabat alam, langsung aja yuk kita tanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Pak, sehat selalu ya Pak ya? Insyaallah. Iya Pak, kegiatan Bapak hari-hari sekarang apa Pak? Selain saya sebagai ASN ya di Kota Serang, Iya Pak. saya juga di Banten Heritage Iya Pak. dan di tim ahli cagar budaya. Tim ahli ya Pak ya, berarti sudah sangat ahli nih sahabat alam. Jadi kita bisa nanyanya nih sama sang ahli nih. Pak, sebelum kita lanjut, saya mau nanya dulu nih. Apa sih sebenarnya Banten Heritage itu Pak? Banten Heritage itu sebuah organisasi yang berdiri tahun 2002. Kita berfokus pada kajian tentang kebudayaan dan peradaban di Indonesia umumnya atau dunia pada umumnya, khususnya di Provinsi Banten. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada sahabat alam yang mau join ke Banten Heritage bisa nggak Pak? Bisa Bang. Bisa ya. Nanti ada opennya ya Pak ya, open recruitment-nya ya Pak ya. Bisa kita langsung pertanyaannya Pak. Oke Pak ya. Jangan tegang-tegang Pak, karena sebenarnya saya yang tegang Pak. Saya yang deg-degan. Pak, saya membaca di beberapa website tentang penamaan dari Kabupaten Pandeglang. Ya Pak. Banyak dikatakan bahwasannya Pandeglang itu berasal dari kata pandai gelang, yang artinya itu tempat menempa gelang. Yang mana hal ini berkaitan dengan legenda si Amuk. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah penamaan dari Kabupaten Pandeglang itu memang berdasarkan legenda saja, ataukah sebenarnya ada sejarah di balik penamaannya Pak? Seperti yang sebagaimana yang kita ketahui, ada banyak legenda yang berkaitan dengan nama Pandeglang ini. Saya membaca di sebuah majalah di Belanda sana. Ya, di Belanda sana yang mengatakan bahwa Pandeglang itu memang legendanya seperti itu. Jadi ada yang berkaitan dengan ada seseorang ya, terus mereka ketemu dengan orang lain gitu loh. Nah, lantas berubah menjadi yang kemudian dikenal Ki Amuk. Lantas dibawa ke Pandeglang. Pandeglang ini ada seseorang yang bernama di Ciherang itu. Iya, Pak. Dan kemudian lahirlah tukang pandai yang menempa gelang untuk gelang Ki Amuk itu. Akan tetapi kalau kita lihat sejarah, gelang Ki Amuk itu kan berasal dari Demak. Nah, jadi rada-rada jauh lah kalau kita melihat sejarah. Ya. Kan tapi ada juga yang mengatakan bahwa Pandeglang itu berasal dari Paniglang. Paniglang. Ya, artinya Paniglang itu tempat berkumpul. Tempat berkumpul, Pak. Tempat berkumpul gitu loh. Nah, ada juga yang mengatakan Paneglaan. Ini artinya negla itu mendapat melihat kemana-mana. Dan kita lihat di Pandeglang ini kan posisinya rada di atas.
bisa melihat ke arah Seram, bisa melihat ke arah Rangkas dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sumber-sumber inilah kata Pandeglang itu berasal gitu loh. Nah, akan tetapi ketika kita melihat sebuah kabupaten, ya, tentunya kita merujuk pada sebuah kabupaten itu diperkecil menjadi sebuah kecamatan. Iya, Pak. Sebuah kecamatan diperkecil lagi menjadi sebuah desa atau kelurahan. Nah, sekarang kita menemukan Pandeglang itu sebuah kabupaten. Kecamatannya ada, kelurahannya ada, tapi desanya di mana? Itu yang jadi pertanyaannya. Desanya, kampungnya di mana? Nah, semua orang tidak tahu. Nah, itu yang perlu kita cari. Kita cari melacak di mana keberadaan kampung Pandeglangnya. Itu yang jadi pertanyaannya. Itu jadi yang jadi pertanyaannya. Banyak, sebenarnya masih banyak pertanyaan sekali ya, banyak PR lah bagi kita. Tentang nama dari Pandeglang itu sendiri ya Pak ya. Ternyata banyak banget, bukan Pandeglang doang ternyata ya Pak ya. Banyak sekali ternyata. Pak, melihat referensi sejarah Banten nih Pak, masih berselimutkan mitos dan legenda. Tentunya dengan sejarah Pandeglang, referensi dari sejarah Pandeglang juga masih banyak sekali yang berselimutkan mitos dan legenda seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah Pak, yang ingin saya tanyakan sekarang adalah terkait hari jadi Pandeglang ya Pak. Apakah ada arsipnya Pak atau ada fakta-fakta historis mengenai hari jadi Pandeglang Pak? Ya, saya pun tidak paham ya, tapi saya apresiasi sekali kepada tim yang sudah menentukan tanggal 1 April itu sebagai hari jadi Pandeglang. Tetapi ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya itu Pandeglang itu dari tahun 1874 ya. Iya. Nah, akan tetapi sebelumnya itu sudah ada bupati. Iya Pak. Nah itu jadi pertanyaan kan? Iya Pak. Bupati mana itu gitu? Kalau 1 April 1874 artinya itu bupati mana yang sebelumnya? Nah itu yang harus kita lacak sekarang. Saya mencoba mencari. Ternyata 1 April itu penggantian nama. Penggantian nama dari apa nih Pak? Dari Kewenangan? Bukan kewenangan. Apa Pak? Penggantian nama dari sebuah desa atau apa lah. Jadi kabupaten gitu. Tetapi Kabupaten Pandeglang itu dulunya sudah ada. Sudah ada sebelum tanggal 1 April ya, itu ya Pak ya. Itu. Nah, saya pun lagi melacak sekarang. Saya berpikir sejarah itu kan adalah sebuah kepastian dalam sebuah ketidakpastian. Artinya kita harus mencari dan mencari fakta-fakta yang mungkin ada untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya terjadi. Nah, satu hal lagi di Pandeglang ini itu pernah berdiri sebuah benteng kesultanan. Iya Pak. Benteng kesultanan itu pernah berdiri di Pandeglang dan ini belum tersentuh oleh siapapun. Tepatnya di mana itu Pak? Saya duga itu di Karaton. Oh. Kenapa itu disebut Karaton? Karena dulunya keraton. Oh gitu ya. Iya Pak. Kenapa ada astana di situ? Astana itu kuburan bagi orang-orang keraton gitu. Dan keraton sekarang itu dikelilingi oleh Sungai Cikupa. Kita bayangkan yang ada jalannya. Iya Pak. Kita bayangkan yang ada jalan. Cikupa itu sungai besar, sangat besar sekali saya pikir. Nah terus di sana ada Sungai Cikedung. Karaton itu dia di tengah-tengahnya. Belakangnya yang bagus-bagusan itu ada jurang gitu. Saya tidak tahu apakah jurang itu buatan atau alami, saya nggak tahu. Yang pasti ada jurang. Dan itu ada di tengah-tengah. Jadi sungai itu sebenarnya bisa menjadi alat transportasi Ya. pada saat itu ya Pak ya? Betul. Nah itu yang belum dilacak. Saya yakin, kenapa saya meyakinkan itu bahwa di Astana itu ada legenda yang mengatakan di situ ada Eyang Jumanten.
saya lihat nisannya, oh ternyata nisannya Aceh gitu, dari batu Aceh. Dan ini mengindikasikan batu Aceh ini ada hubungannya dengan Kesultanan Banten ya Pak ya? Betul. Dan ini yang paling penting. Iya Pak. Saya melihat arsip. Arsip Pak. Saya melihat arsip bahwa ada ada tersirat pada saat itu ya, bahwa sudah ada nama Pandeglang. Sudah ada nama Pandeglang. Dengan huruf Arab, kami meminta bantuan ke Eropa ya untuk memberantas gerombolan di sebuah bukit di Pandeglang. Dan itu ada Pandeglangnya. Ada dikatakan tahunnya nggak itu Pak di arsip itu? Tahun berapa tuh Pak? 1811. 1811 Pak, sudah ada arsip yang menyatakan nama Pandeglang ya Pak ya? Itu harus kita lacak lagi. Bisa Pak. Semuanya. Iya Pak. Gitu loh. Wah tertarik sekali nih saya. Jadi bisa nih ya, kalau sahabat alam mau ikut join observasi sama Bapak bisa ya Pak ya? Iya. Kita mencari lebih jauh lagi tentang Pandeglang ya Pak ya, agar sebenarnya kita sebagai masyarakat Pandeglang harus tahu nih Pak jati diri daerah kita sendiri, jangan sampai melupakan sejarah daerah sendiri ya Pak ya. Ya. Nah sebentar, ini yang saya khawatirkan dari dulu. Ini sebenarnya mengenai legenda tadi, mengenai nama Pandeglang saya baru ingat. Sekarang ini kan masyarakat tertuju pada yang website ya. Iya Pak. Yang beredar di website ya, itu Pandeglang itu dari nama nama seseorang yang bergelar Pangeran Pandeglang. Padahal itu bukan ke situ gitu. Legenda itu tidak pernah ditemukan di Pandeglang. Yang ada adalah Pandeglang itu tadi itu Pandeglang dan lain sebagainya lah. Nah itu yang saya khawatirkan. Sekarang ini orang kan bisa membuat cerita dengan mudahnya ya Pak ya, di-share ke internet, ke media sosial. Iya. Kita lanjutkan nih Pak. Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya sangat ingin saya mendapatkan jawaban yang pasti ya Pak ya, tentang Kerajaan Salakanegara Pak. Dituliskan dari naskah Wangsakerta bahwasannya ada sebuah kerajaan tertua di Nusantara sekitar abad kedua Masehi, di mana Kerajaan Salakanegara itu berada di Kabupaten Pandeglang Pak. Ya ingin saya tanyakan nih Pak apakah ada arsip, fakta-fakta sejarah atau catatan perjalanan Pak yang memang mendukung naskah Wangsakerta tersebut Pak? Ya, kita kembali pada sejarah itu untuk apa? Untuk apa Pak? Apakah untuk bersenang-senang atau rekreatif? Apakah untuk inspiratif atau sebagai ilmu? Kalau sejarah untuk bersenang-senang bolehlah. Kalau sejarah untuk kreatif bolehlah menggunakan naskah Wangsakerta sebagai sumbernya. Akan tetapi sejarah sebagai ilmu itu harus berdasarkan fakta yang ilmiah. Maka saya ini dari tahun 99 penelitian mengenai Salakanegara sampai tahun 2000, sampai tahun 2001, sampai sekarang saya masih mencari Salakanegara itu di mana. Yang pasti sampai detik ini sudah ada 5 orang yang menyebutkan Salakanegara itu ada di mana. Yang pertama Pak Heri Yogaswara. Pak Yogaswara itu ya menyebut bahwa Salakanegara itu ada di Pulau Panaitan. Panaitan Pak? Ya, tapi dibantah. Pak Saleh dan Susmita itu menyebutnya ada di Pulau Sari. Pulau Sari sebelah barat. Pulau Sari sebelah barat itu artinya tepatnya di desa Sanhyang Dengdek. Oh, Sanhyang Dengdek Pak. Ya. Yang ketiga itu Ridwan Saidi. Ridwan Saidi itu mengatakan Salakanegara itu di Condet. Dengan Salakanegara itu Gunung Salak. Nah, ada yang mengatakan di Kalimantan dan sebagainya.
Dan kami mengatakan bahwa Salakanagara itu ada di tahun 2000, ada di Mandalawangi. Dan itu sampai detik ini belum ada fakta dan data yang mengatakan bahwa itu adalah Salakanagara. Yang ada, yang kami temukan, ya, yang tersisa-sisa itu adalah ada menhir, ada batuan menhir itu batu berdiri ya. Iya Pak. Ada apa? Batuan-batuan, batu coet, batu dakon dan lain sebagainya. Dan itu banyak sekali di sekitaran Mandalawangi gitu loh. Di pemetaan ya saya sebar gitu. Ternyata hasil temuan-temuan itu tersebar bukan hanya di Mandalawangi tapi banyak lagi di daerah di seputaran Pulau Sari itu. Dan Pulau Sari itu memang menjadi sebuah sebuah tempat yang dulu disucikan oleh orang-orang Pandeglang dulu. Akan tetapi kita harus mengakui, dan ini fakta bahwa Tarumanagara lah yang lebih dulu di Pandeglang. Nah, persoalan Salakanagara apakah itu iya dan tidak? Kalau menurut ilmu sejarah sebagai ilmu itu belum diakui. Belum diakui karena belum ada fakta sejarah yang mengatakan itu. Kemarin ada satu tim yang mengatakan bahwa ternyata Salakanagara itu ada di Saketi Pak. Saketi, kita ke situ, ternyata bukan juga gitu. Jadi silahkan menyebutkan Salakanagara itu ada di mana, ya. Kalau saya sih bebas-bebas saja. Gitu. Sepanjang sejarah bukan sebagai ilmu. Kalau sejarah sebagai ilmu sih harus fakta. Ya, harus berdasarkan fakta yang jelas ya Pak ya. Berarti belum bisa dipastikan bahwasanya temuan yang ditemukan di sekitaran Pulau Sari itu diindikasikan itu peninggalan dari Salakanagara ya Pak ya? Saya belum berani mengatakan itu. Saya pernah ngobrol dulu ya, dengan masyarakat setempat. Ya. Dulu katanya dulu banget di situ ada masjid. Ada masjid. Ya. Saya mengindikasikan ada masjid berarti ada tempat ibadah. Kalau ada tempat ibadah pasti ada kampung. Nah, ternyata itu benar. Banyak ditemukan keramik Cina. Pecahan-pecahan keramik Cina di situ. Yang tertua itu abad ke 90 lah. Abad 90-an itu Pak. Abad 9 ke 10 itu ditemukan keramik Cina. Dan jaraknya pasti gitu, sudah pasti. Dan itu indikasi bahwa bagaimana orang pedalaman itu bisa menggunakan keramik Cina. Yeah. Keramik Cina dulu itu suatu benda yang sangat berharga bagi masyarakat. Mahal ya Pak ya? Ya, itu indikasi. Yeah. Artinya Pandeglang ini banyak sekali indikasi yang harus kita temukan kebenarannya. Iya Pak. Semangat terus Pak observasinya. Yakin saya Pak. Pak, dalam buku Bahasa Sunda Banten di Pandeglang, Bapak sebagai penyuntingnya, Bapak mengunjungi National Arsip, gitu bukan bahasa sebutannya? Ya. National Arsip gitu, atau Arsip Nasional di Den Haag, Belanda ya Pak ya. Dan Bapak menemukan buku yang bertuliskan tangan seorang Mas Mangudi Karya tahun 1923 berjudul Dialek Sunda Banten. Pak, sekarang kan di masyarakat ini banyak yang mengasumsikan bahwasannya bahasa Sunda Banten adalah bahasa Sunda kasar dan bahasa Sunda Priangan adalah bahasa Sunda halus. Di titik mana Pak akhirnya bahasa Sunda Banten itu dikenal sebagai bahasa Sunda kasar gitu Pak? Ya. Bahasa Sunda, saya berpikir bahasa Sunda itu semua sama, dulunya sama. Kenapa ada bahasa Sunda yang dianggap orang lain halus dan dianggap orang lain kasar? Itu karena politik yang membuat menggusur, saya pikir menggusur kebudayaan. Jadi bukan sebaliknya. Kebudayaanlah yang mengusir politik. Nah,
kita tahu ibu kota Jawa Barat dulu adalah Cianjur. Terus lalu pindah ke Bandung sekarang. Makanya sekarang bahasa yang dinilai paling halus itu bahasa Cianjur. Ya. Nah, padahal saya baca di Miki Romuriama, ya, bahasa Sunda itu, bahasa Sunda Priangan itu bahasa yang mendapat anasir-anasir dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Dari bahasa Jawa. Ceritanya begini. Dulu itu para pamrek praja, bupati dan lain sebagainya lah, ingin melaporkan kepada kepada pimpinannya yang notabene orang Jawa gitu. Nah, mereka harus menggunakan bahasa Jawanya. Dan ini bukan perkataan saya, ini perkataan Miki Romuriama dan Benyamin J. Mayer, ya. Nah, kata Miki Ro, bahasa Sunda ini mengalami perubahan yang sangat signifikan karena politik itu tadi. Dalam di Sunda kita dulu mengenal ada huruf Sunda. Huruf Sunda itu yang berbeda dengan huruf yang sekarang. Nah, itu pertanda huruf Sunda itu sama persis, mirip dengan huruf Jawa. Sekarang berbeda, huruf Sundanya berbeda karena saya yang sekarang ini mengambil yang dulu gitu, mengambil yang pada masa Sunda yang ada di Ciamis, ya hurufnya huruf itu gitu. Nah, kalau dulu itu hurufnya persis dengan huruf Jawa sekarang gitu. Kalau di Jawa itu Hono Coroko, kalau di Sunda itu Hana Caraka. Nah, sekarang ini kan berbeda. Iya, Pak. Berbeda hurufnya. Nah, ada keengganan dari orang-orang Jawa Barat mengubah huruf, tapi tidak mengubah bahasa. Kalau kita lihat mengubah bahasa ini kan sangat berat sekali. Artinya huruf lah yang harus dirubah. Nah, sekarang begini, kita lihat malam hari, bahasa Pandeglangnya, bahasa Lebaknya itu apa? Peting. Ya. Iya. Bahasa Priangannya apa? Wangi. Bahasa Jawanya apa? Bengi. Nah, itu artinya ada penghalusan. Iya, Pak. Dari bahasa Jawa. Atau hari itu bahasa Pandeglangnya, bahasa Lebaknya poe. Bahasa Priangannya Dinten. Bahasa Jawanya Dino. Iya. Artinya itu sudah ada penghalusan dari bahasa Jawa sendiri. Nah, sekarang ini dalam menurut Kongres Bahasa Sunda sudah tidak ada lagi bahasa kasar, bahasa halus. Yang ada bahasa hormat dan bahasa loma. Bahasa lomanya dengan siapapun kita ngobrol biasa saja dengan bahasa yang kita pergunakan sehari-hari. Bahkan dengan bupati pun, kalau bupati menggunakan bahasa itu ya kita pakai gitu. Iya. Ya, buktinya di Kabupaten Lebak kan, iya, bupatinya sudah menggunakan bahasa Indonesia gitu. Iya. Saya berharap Bupati Paneglang pun seperti itu ya. Iya, amin Pak, amin. Jadi bisa terasa lebih dekat dengan masyarakatnya ya Pak ya. Folklore, mitos-mitos, legenda yang beredar di masyarakat Pandeglang merupakan kekayaan budaya Pak, yang harus diwariskan secara turun-temurun. Bagaimana langkah yang tepat agar hal tersebut bisa langsung dan terus-menerus diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya Pak? Ya. Saya melihat perkembangan zaman sekarang ini, ya. Saya melihat anak-anak itu kan lebih senang dengan yang namanya digitalisasi. Iya Pak. Ya. Nah, saya berharap, saya sih bukan ahlinya ya. Saya berharap legenda-legenda yang seperti itu, legenda-legenda atau mitos-mitos yang seperti itu, atau sejenis apapun lah ya,
itu dibuat animasinya gitu. Oh iya Pak. Dibuat animasinya supaya Menarik ya Pak ya. Nah, kita teringat sekarang ini masih kita saksikan sama-sama film Upin Ipin. Iya Pak. Itu masih menceritakan masa lalu mereka. Iya. Itu. Nah, kenapa tidak kita membuat film ya, dengan animasi dan lain sebagainya dan bercerita tentang legenda-legenda yang ada di Pandeglang dan itu banyak sekali. Dalam saya pikir minggu ini saya kemarin dapat telepon dari kantor bahasa Banten ya. Mereka sedang melacak penamaan nama kampung itu berawal dari kadu. Banyak Pak. Banyak sekali. Banyak. Iya. Bahkan ada kadu Jogja. Kadu Jogja Pak. Iya. Di mana itu Pak? Di Banjar. Oh ada ya Pak ya. Terus ya kalau kita di sini kan ada kadu banen, kadu gajah ada, kadu hijau ada dan lain sebagainya. Kadu semua. Kadu-kadu yang lainnya. Iya. Dan itu sudah dilacak gitu. Nah, minggu ini nanti akan ada FGD ya. Itu membahas tentang penamaan kadu tersebut. Wah menarik itu Pak. Oleh kantor bahasa. Iya. Ci juga banyak Pak. Oh iya, kalau Ci ya. Iya. Ci ya, itu di daerah Sunda itu Ci semua. Iya Pak. Sampai ke Cilacap. Cilacap itu Ci itu dari Cai. Cilacap itu sebenarnya Sunda. Karena di perbatasan. Iya Pak. Pak, apakah ada buku di Pandeglang yang sudah menghimpun semua legenda-legenda yang ada di Pandeglang Pak? Ya. Kalau berbicara buku, saya pernah mengumpulkan legenda-legenda itu dan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, gitu loh. Artinya sudah ada bukunya. Legenda-legenda yang berasal dari masyarakat. Itu ada di mana Pak? Di Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan ya Pak ya. Nah sebenarnya tadi yang Bapak bilang dibuat animasi legendanya itu bisa banget dibuat konten sama teman-teman semuanya, sama sahabat alam, pemuda-pemuda Pandeglang nih Pak yang sekarang kerjaannya masih baringan ya Pak ya. Bisa bikin konten animasi lumayan cuan ya Pak ya. Sekaligus melestarikan kebudayaan ya Pak ya. Ya, bisa diingat itu teman-teman, masukan dari Bapak. Pak, selama Bapak hidup, berapa tahun Pak? 41. Iya, 41 masih muda ya Pak ya. 17 terus 41 gitu Pak ya. Adakah pengalaman yang tidak terlupakan saat Bapak observasi tentang Pandeglang ataukah ada hal menarik yang Bapak temukan Pak? Ya. Ini terjadi pada tahun 99 manakala saya melacak tentang keberadaan Salaka Nagara. Ini saya juga tidak mengerti, tetapi pada saat itu saya paham bahasa Jawa. Saya paham bahasa yang digunakan oleh naskah itu. Naskah Wangsakertanya saya baca langsung dan saya bisa menerjemahkan. Itu pakai bahasa Jawa kuno Pak? Pakai bahasa Jawa Cirebonan. Jawa Cirebonan. Ya. Dan setelah selesai itu, saya nggak ngerti lagi. Saya nggak ngerti bahasanya itu bahasa apa gitu. Karena banyak orang yang mengatakan hebat amat tuh dan. Karena kan kami tim pada saat itu ada yang mengetik, ada yang membacakan, ada yang apa itu, dan saya membacakan terus menerjemahkan gitu loh. Dan saya tidak paham, di luar akal saya lah gitu. Saya tidak mengerti bahasa itu, tapi pada saat itu saya paham, bahkan saya menerjemahkannya. Dan ketika diterjemahkan lagi oleh seseorang yang paham bahasa itu, dan itu persis bahasanya. Terjemahannya benar gitu ya Pak ya? Ya saya pun nggak ngerti ya.
Tapi setelah itu Bapak tidak paham lagi. Saya nggak paham Wah, lagi. misteri nih Pak, bisa dijadikan konten juga. Ya, Iya. Jadi gitu ya Pak ya, yang tidak terlupakan oleh Bapak sampai saat ini. ya. Dan Bapak masih belum- banyak lagi sih tapi jauh. Dan Bapak belum mendapat jawabannya sampai sekarang ya Pak ya, kenapa hal itu bisa terjadi. Ya. Tapi alhamdulillah Pak, jadi bisa membantu observasi pada saat itu Pak. Ya, betul. Iya Pak. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya pemuda Pandeglang saat ini dalam mengangkat dan mengingat kembali sejarah-sejarah Pandeglang yang notabene-nya sudah mulai terlupakan Pak? Ya. Saya sih hanya mengingatkan kepada para generasi muda yang sekarang, apabila mau, biasanya ada lomba-lomba lah. Jangan sekali-kali membuat cerita rakyat itu membuat cerita sendiri, karena itu akan dianggap sebagai cerita rakyat. Cerita saya sendiri di-share viral, wah, ya sekarang jadi cerita rakyat. Itu dianggapnya sebagai cerita rakyat. Padahal cerita rakyat itu adalah cerita yang memang benar-benar dari rakyat gitu. Misalnya, seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang ini berkembang kisah Pandeglang. Pandeglang itu katanya dari Pangeran Pandeglang bertemu dengan Putri Sadasari, ada Pangeran Cunihin dan lain sebagainya. Itu tidak ada dalam cerita Pandeglang. Pandeglang itu berawal dari dua orang ya yang Nigrajati, dan dia disuruh berkelana sampai ke laut katanya, dan dia pulang lagi karena dia ketika berkelana orang tuanya berkata, kamu jangan sampai nindes kutu. Nindes itu saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Nindes kutu di atas batu. Kita pikir sekarang nindes kutu di atas batu kan nggak mungkin, batu itu kan bergelombang dan sebagainya gitu. Dia nindes kutu di atas batu. Nah, ketika dia pulang lagi ke orang tuanya sudah tidak ada. Yang ada hanya meriam keamu. Dibawalah meriam keamu ke Pandeglang sini. Karena di Pandeglang sini ada seseorang yang mampu membuat gelang, sebutlah Pandeglang. Nah, itu mitos yang legenda yang Beredar ya Pak ya? beredar, dan itu bisa kita temukan di dalam arsip-arsip. Ada, itu pasti udah ada di arsip ya Pak ya? Gitu. Dan sebetulnya masih banyak lagi legenda-legenda yang ada di Pandeglang. Satu kisah, saya waktu kecil sangat terinspirasi oleh satu kisah yang mengatakan bahwa kalau kamu ketemu sama harimau, kamu sampaikan saja, kamu ini anak Incuna Syekh Mansur Cikadul. Oh iya Pak, iya. Saya juga pernah dengar Pak. Saya dulu waktu kecil itu ke Bandung, ke kebun binatang Bandung. Di depan kebun binatang Bandung itu, di depan Maungnya, saya ngomong, saya anak Incu. Anak Incu Syekh Mansur Cikadul lah, maunya anak itu. Tapi kan itu sebuah legenda gitu loh. Dan itu ada dalam naskahnya. Dan tertanam ya Pak ya? Ada. Nah, itu kan jangan sekali diangkat sekarang gitu. Legenda-legenda seperti itu. Kenapa ada legenda itu? Karena memang pada saat itu ada legendanya, Syekh Mansur itu ke Mantiung. Mantiung itu daerah Cipaliung kesananya lagi ya. Dan di sana melihat harimau yang sedang dicapit oleh Kima. Kima itu kerang. Dan itu berontak-berontak si harimau tersebut. Nah, Syekh Mansur pada saat itu ngomong sama harimau itu, kamu saya tolongin, ditulungan gua aja. Si Syekh Mansur itu ya Pak. Tapi ulah ngaganggu anak itu aing. Nah, si mau eta akhirnya dilepaskan. Nah, pada saat itu berkembanglah mitos kalau ketemu sama Maung dimanapun bejakan kami anak incu Syekh Mansur. Mau naikun kenapanya sieun. Gitu ya teman-teman, diingat.
Aduh. Bapak. Dan itu Syekh Mansur itu sangat melegenda khususnya bagi saya gitu lah. Nah, ketika saya lihat di naskah, oh ini naskahnya. Ternyata Syekh Mansur itu adalah seseorang yang dianggap sebagai Sultan Haji, ya, dan itu dulunya seperti itu, dianggap Sultan Haji, dan sebenarnya kita tidak tahu siapa Syekh Mansur itu. Gitu. Dan saya pernah membuka nisan Syekh Mansur, dan saya kaget nisan itu tidak ditemukan. Saya belum menemukan lah macam nisan seperti itu. Seperti apa, Pak? Saya pikir bukan batu Aceh, karena kan di Indonesia itu ada batu Aceh yang sangat terkenal sekali. Ya. Ini batunya, sumbernya dari batu. Batunya seperti batu batu asahan lah kayak gitu. Tapi ada ukiran-ukiran yang menarik. Jadi beda dengan batu Aceh. Saya tidak tahu apakah itu batuan dari mana, saya tidak tahu. Yang pasti itu menarik untuk diungkap. Akan tetapi saya menemukan lagi Syekh Mansur itu katanya dalam naskah Purwacarta Nagari bahwa Haji Mansur adalah sejaman dengan kakeknya Hasanuddin. Saya tidak tahu. Dan itu yang patut kita ungkap. Sebenarnya di panel ini banyak sekali rahasia-rahasia yang sangat menarik kalau kita ungkap. Iya, Pak. Menarik kalau kita angkat ya, Pak ya. Ya. Dan pemuda-pemuda Pandeglang ini bisa sebenarnya, Pak ya, agar sejarah-sejarah Pandeglang itu akhirnya tidak dilupakan ya, Pak ya. Bisa kita teruskan ke generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih, Pak. Oke, sahabat alam, bincang-bincang kita kali ini sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Dadang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Bapak. Semoga di kesempatan lainnya kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih juga untuk sahabat alam yang sudah menonton video kita kali ini. Yuk sama-sama kita like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Sejarah manusia adalah sejarah sepatu, sejarah tempat dia menginjak. Nurul Hikmah Fazri. Sakitun kami hatur, hampura kasuhun, hatur nuhun, rahayu dulur. Stay safe dan sampai jumpa lagi. Dah, dadah Pak.